Oke guys, balik lagi bersama aku Ardanini dan seperti biasa kita akan bahas TBAT atau The Beginning After the End tapi dari segi manhwa-nya saja bukan animenya dan kita akan merekap keseluruhan chapter mulai dari chapter 11 sampai chapter 20 dan gak perlu lama-lama kita langsung aja ke ceritanya, let's go. Setelah Arthur jatuh dari jurang tebing, Arthur memimpikan masa lalu kehidupan sebelumnya saat menjadi Raja Grey. Grey beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan menuju pintu. Saat ia buka, ia menemukan seorang pelayan yang berdiri di depan pintu kamarnya membawa piring. Pelayan itu menunduk mengucapkan selamat pagi sedangkan Grey terus melanjutkan jalan kakinya untuk menuju suatu tempat. Ia pun sampai di suatu ruangan dengan seorang pria tua ditemani tumpukan dokumen. Pria tua itu terkejut dengan kedatangan sang raja negara. Pria tua itu adalah anggota dewan, yaitu orang yang sebenarnya memerintah negara, mengatur politik, dan mengelola ekonomi. Jadi sebenarnya, walaupun Grey adalah seorang raja, tapi dia bukanlah orang yang memerintah negaranya. Terus si Raja Grey tugasnya apa kalau bukan atur negara? Ya peranglah, gilak. Raja Grey sedang menatap foto pajangan dirinya. Pak Tua menghampiri Raja Grey dan bertanya kenapa Raja Grey datang berkunjung ke tempatnya. Grey mencabut medali yang ada di lehernya lalu meletakkannya. Setelah itu Raja Grey pergi dan berkata, "Aku mau pensiun dari tahta." Lalu sekarang, Grey sedang merenung memikirkan, untuk apa ia menghabiskan seluruh waktu miliknya cuma buat menjadi kuat dan semakin kuat tetapi tujuan sebenarnya dari menjadi raja tidak tercapai? Arthur baru sadarkan diri. Arthur bingung kenapa dirinya masih hidup. Saat fokus matanya perlahan kembali, ia melihat ada mayat di sampingnya. Alhasil Arthur pun mual dan memuntahkan isi perutnya. Arthur yang lemas kembali tak sadarkan diri lagi. Saat matahari sudah semakin naik, ia pun bangun. Arthur melihat kalau barang bawaan yang dibawanya masih ada dengan buah beri berserakan. Arthur yang terluka parah merasa lapar, ia berusaha sebisa mungkin untuk menghampiri buah beri itu. Setelah ia mendapatkannya, ia langsung memakannya dan minum air. Akhirnya untuk sekarang dia merasa lega. Arthur mencoba untuk bangun tapi ia tidak bisa karena rasa sakit di sekujur tubuhnya akibat terjun dari tebing curam. Tapi ia mencoba lagi dengan menarik nafas dan memejamkan matanya untuk fokus menguatkan tubuhnya dengan mana. Akhirnya dengan susah payah Arthur berhasil berdiri dan ingin pergi. Tapi, sebelum pergi, ia tidak lupa untuk membawa tas dan pisau miliknya. Arthur melihat ke atas ke arah tebing yang sangat tinggi tempat ia sebelum jatuh ke sini. Ia masih heran, terkejut, penasaran, kenapa dia masih bisa hidup setelah terjatuh dari tempat setinggi itu. Tapi sebingung apapun Arthur, ia harus tetap pergi meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba Arthur mendengar suatu suara yang bertanya, "Oh, kau sudah bangun?" Arthur terkejut. Arthur yang lagi jalan tiba-tiba mendengar suara pertanyaan, "Oh, kau sudah bangun?" Arthur terkejut dan langsung bersembunyi. Ia mengira kalau suara yang berbicara itu berasal dari mayat dan merasa kalau mayat itu bangun. Saat ia mendekati mayat bandit itu, pemilik suara misterius itu tertawa dan bilang untuk jangan khawatir, karena orang mati tidak akan hidup kembali. Arthur merasa lega, tapi ia harus kembali waspada, karena tidak peduli betapa lembut dan bermartabatnya suara itu, ia harus berhati-hati. Arthur bertanya, "Siapa kau? Apa kau yang telah menyelamatkanku?" sambil menghunuskan pisau. Suara tersebut mengiyakan kalau dia yang telah menyelamatkan Arthur, tetapi tidak bisa memberitahu siapa dia selain Arthur yang harus datang sendiri ke tempat pemilik suara itu. Arthur merasa kalau pemilik suara itu cukup yakin kalau Arthur akan datang kepadanya. Kenapa ia bisa cukup yakin? Karena pemilik suara itu adalah satu-satunya orang yang bisa mengantarkan Arthur pulang dari tempat itu. Membicarakan hal itu, Arthur langsung teringat keluarga dan rekannya Twin Horn dan ia bertanya-tanya tentang keselamatan mereka. Akhirnya Arthur memutuskan untuk meminta bantuan ke pemilik suara itu. Lalu Arthur diberikan sebuah penglihatan di kepalanya yang menunjukkan lokasi dari pemilik suara itu. Setelah memberitahu Arthur, pemilik suara itu menyarankan untuk berangkat segera ke tempatnya sebelum hari mulai gelap. Arthur berjalan menuju lokasi sang pemilik suara sambil memikirkan kenapa pemilik suara itu menolongnya. Saat ia memanjat batu, ia menemukan air sungai dan akhirnya mandi dan mencuci baju. Setelah selesai, ia mengambil air dan makan terlebih dahulu, sambil memikirkan kalau arah yang ia tuju itu harusnya mengarah ke hutan Elshire, yaitu wilayah para elf kerajaan Elenoir. Arthur melanjutkan lagi perjalanannya. Singkat cerita, ia pun sampai di lokasi tempat pemilik suara itu. Arthur mengira kalau pemilik suara itu adalah batu. Lalu pemilik suara itu menyuruh Arthur masuk ke dalam.
Arthur pun masuk sambil membawa harapan kalau dia akan segera pulang kepada keluarganya. Saat Arthur memasuki goa yang disuruh, ia menginjak batu dan berakhir tersandung jatuh menuju kedalaman gua yang terlihat kilau terang. Arthur pun mendarat dengan freestyle yang gagal. Arthur bangkit dari pendaratannya, dan seketika itu pula ia merasa terkejut dengan sosok hitam besar menyeramkan yang ada di depannya. Makhluk itu merasa senang karena akhirnya bisa bertemu Arthur. Makhluk itu sangat tinggi dan besar sampai-sampai tanduk miliknya menggores langit-langit goa di dalam. Ia berjalan menghampiri Arthur. Arthur terlihat ketakutan dengan makhluk itu sampai-sampai mangap mulutnya. Makhluk itu bilang ke Arthur, "Kalau kamu mangap terus nanti serangga bakalan masuk ke mulut Emu." Lalu sosok itu mengulurkan tangannya pada Arthur dan berkata kalau dia butuh sedikit waktu untuk membuka portal yang cukup kuat agar Arthur bisa pulang. Dan sosok itu juga bilang kalau dia akan menjaga Arthur sampai tiba waktunya untuk Arthur bisa pulang. Arthur berterima kasih, setelah itu perhatiannya tertuju ke arah buah yang terlihat bersinar. Arthur menghampirinya. Buah itu terlihat mengkilap sampai bisa memunculkan bayangan Arthur hingga ia teringat dengan keluarganya. Tapi rasa kerinduannya itu harus tercabut karena interaksi tiba-tiba dari sang sosok hitam yang membuat Arthur terkejut. Setelah itu Arthur dan sosok hitam itu sekarang sedang makan berdua bersama. Arthur memulai topik dengan menanyakan nama sosok itu. Sosok itu menjawab kalau nama dia adalah Sylvia, yang artinya dia itu cewek. Arthur izin boleh gak nanya berapa pertanyaan? Sylvia bilang boleh, tapi gak bakalan semuanya dijawab. Arthur bertanya, di mana tempat ia berada sekarang? Sylvia menjawab kalau tempat ia berada sekarang adalah tempat di antara perbatasan hutan wilayah Elf dan Beast Glade. Pertanyaan kedua dari Arthur, kenapa Sylvia sendirian? Jawaban Sylvia adalah karena Sylvia memang tidak memiliki siapapun, dan juga Sylvia memiliki banyak musuh sehingga ia harus menyendiri. Pertanyaan ketiga Arthur, mengapa ada luka di dada Sylvia? Sylvia bilang luka itu ia terima saat pertempuran terakhirnya melawan musuh. Pertanyaan Arthur yang terakhir, kenapa Sylvia menyelamatkan Arthur? Sylvia menjawab kalau dia menolong Arthur entah tersentuh dengan keberanian dan pengorbanan Arthur atau entah hanya karena Sylvia merasa kesepian. Setelah itu Sylvia pergi meninggalkan Arthur untuk merawat luka yang ada di dadanya. Dan terakhir Sylvia memberitahu Arthur kalau keluarga dan teman-temannya baik-baik saja. Arthur merasa senang dan bersyukur dengan kabar yang Sylvia berikan padanya. Dan Arthur merasa berterima kasih kepada Sylvia. Jam berganti hari berganti minggu, Arthur dan Sylvia menghabiskan waktu bersama, tapi tidak sekalipun Sylvia menceritakan kehidupan pribadinya kepada Arthur. Banyak pelajaran yang Arthur dapat saat bersama Sylvia. Salah satunya adalah, jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Walaupun dari luar Sylvia terlihat menyeramkan, tapi aslinya Sylvia itu ramah, baik, lemah lembut, dan penyabar membuat Arthur teringat dengan ibunya. Tiba-tiba ia malah teringat dengan kejadian sergapan bandit waktu itu. Itu membuat Arthur marah sampai-sampai ingin memburu mereka. Lalu Sylvia menyentil Arthur secara tiba-tiba sampai terjengkang jatuh. Arthur menanyakan tindakan Sylvia. Sylvia bilang, "Arthur, kamu tidak salah jika marah kepada bandit-bandit itu. Tapi Arthur, kamu salah kalau kamu membiarkan isi hatimu dipenuhi dengan kebencian dan balas dendam. Sebagai gantinya, teruskanlah hidupmu dengan bangga dan terus melangkah maju. Kamu bakal kembali mengalami ketidakberuntungan. Tapi, jangan biarkan kesedihan dan amarah merusak pikiranmu. Belajarlah dan hadapi itu di masa depan. Lalu kamu akan mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya." Arthur yang dikasih ceramah tentang moral sama sosok yang bisa membuat orang ketakutan merasa sangat terpukul sampai-sampai dia melamun. Ia pun kembali tersadarkan oleh Sylvia dari lamunannya. Lalu Arthur melihat kalau luka yang ada di dada Sylvia terlihat semakin parah. Sylvia bilang jangan khawatir, karena emang lukanya bakalan terus membusuk dari waktu ke waktu. Lalu Sylvia bertanya sebagai pengalihan topik kepada Arthur kenapa Arthur bisa membentuk inti mana di saat umurnya bahkan belum mencapai 12 tahun. Arthur menyombongkan kalau orang tuanya bilang Arthur ini jenius. Lalu Sylvia menantang Arthur untuk bisa menguasai teknik meditasi dan menyerap mana saat sedang bergerak. Arthur bingung dengan apa yang dikatakan oleh Sylvia. Lalu Sylvia menjelaskan kalau manusia juga punya pola pikir yang sama dalam hal mana lalu menyuruh Arthur untuk mencobanya dari gerakan kecil. Arthur yang penasaran mencobanya, tapi gagal. Lalu Sylvia pun menerangkannya lagi dengan teori mana beast dan menyuruh Arthur mencobanya dengan keras sampai berhasil. Arthur bilang dia akan melakukan yang terbaik. Arthur berlatih sedangkan Sylvia terus membuat portal agar Arthur bisa pulang. Berlatih, dan terus berlatih, hingga akhirnya Arthur bisa melakukannya.
Saat Arthur ingin memberitahu keberhasilannya kepada Sylvia, ia melihat tiba-tiba Sylvia terjatuh dan darah menggenang di bawah tubuhnya. Arthur panik dan khawatir melihatnya. Arthur yang melihat Sylvia tiba-tiba tumbang menghampirinya dengan khawatir. Arthur merasa syok dengan genangan darah dari tubuh Sylvia. Arthur menyuruh Sylvia untuk bertahan. Arthur dengan sekuat tenaga mencoba membalik tubuh Sylvia dengan menguatkan tubuhnya dengan mana dan akhirnya berhasil. Arthur sangat syok dan khawatir melihat luka yang ada di dada Sylvia semakin memburuk. Arthur mengingat hari-hari yang ia habiskan bersama Sylvia. Arthur menyimpulkan kalau keadaan Sylvia semakin memburuk itu karena dirinya. Arthur pun menangis. Sylvia berdiri menggendong Arthur, menenangkannya, tapi Arthur tidak bisa tenang karena Sylvia mati untuk diri Arthur. Arthur tidak bisa berhenti menangis. Sylvia bilang kita sudah tidak punya waktu lagi dan Sylvia benci kalau Arthur menyalahkan dirinya sendiri. Perkataan Sylvia membuat Arthur semakin sedih. Lalu tiba-tiba tubuhnya Sylvia bersinar dan lapisan hitam yang ada di tubuhnya hancur memunculkan sayap seputih salju. Ketika semua lapisan hitam itu sudah seluruhnya hancur, yang menampakkan diri dari balik lapisan zirah hitam itu rupanya adalah sosok naga putih yang terlihat elegan dan bermartabat. Sylvia menanyakan apakah sekarang penampilannya sudah cocok dengan nama miliknya? Arthur terkejut ternyata sosok asli Sylvia adalah naga. Sylvia mengiyakan apa yang dikatakan Arthur. Lalu Sylvia mengatakan kalau jika penyamarannya alias zirah hitam tadi sekarang sudah hilang, maka akan ada sesuatu yang akan datang. Sylvia dengan sesegera mungkin menyempurnakan portalnya. Sylvia untuk terakhir kalinya berpesan kepada Arthur beberapa hal sebelum mereka berpisah. Pertama, Sylvia menitipkan telur miliknya kepada Arthur. Kedua, Sylvia memberikan bulu naga miliknya kepada Arthur untuk menyembunyikan aura dari telur miliknya. Ketiga, Sylvia memberikan Beast Will kepada Arthur alias kekuatan tekad Beast tanpa Arthur sadari. Terakhir, Sylvia akan membukakan portal teleportasinya untuk Arthur pergi. Arthur menolak meninggalkan Sylvia dengan keadaan seperti itu. Tiba-tiba gua bergetar, bebatuan dalam gua runtuh, Sylvia melindungi Arthur dengan sayapnya. Tiba-tiba muncul sosok hitam misterius. Sosok hitam itu entah apa hubungannya dengan Sylvia, menyuruh Sylvia untuk berhenti keras kepala dan menyuruhnya untuk menyerahkan sesuatu entah apa yang dimaksud. Lalu Sylvia mengeluarkan kekuatannya dan tiba-tiba waktunya berhenti. Di saat itu, Sylvia mengakui kalau sebenarnya saat ia bersama Arthur, ia mengulur waktu pembuatan portalnya agar dia bisa bersama Arthur sedikit lebih lama. Lalu Sylvia memiliki permintaan terakhirnya kepada Arthur untuk memanggilnya nenek. Arthur tidak mau. Ia meminta Sylvia untuk ikut pergi bersamanya selagi waktu membeku. Sylvia sedih karena permintaan terakhirnya tidak dikabulkan. Ia pun mendorong Arthur ke dalam portal dan mengucapkan selamat tinggal. Arthur sedih karena Sylvia harus ia tinggal. Tanpa diduga Sylvia, Arthur memanggilnya nenek di saat portalnya akan segera menutup. Sylvia merasa senang dengan kata-kata terakhir Arthur di ujung hayatnya. Lanjut ke Arthur yang sudah melewati portal teleportasi. Sekarang ia sudah melewati portal dan sampai di suatu tempat disinari langit jingga dan suara kicau burung. Arthur menengok kanan kiri untuk memastikan dia ada di mana. Ia menggertakkan gigi memikirkan Sylvia yang sudah pergi dan tak bisa ditemui lagi. Arthur berteriak marah di tengah hutan, membuat burung-burung yang merasakan amarah Arthur terbang pergi. Arthur terus melamun dengan pikiran yang dipenuhi memori bersama Sylvia selama 4 bulan tinggal bersama. Tiba-tiba Arthur mendengar suara yang seakan mencoba cek sound, membuat Arthur bangun dari rebahannya. Arthur mendengar suara Sylvia yang bilang halo. Arthur terkejut Sylvia masih hidup, tapi ternyata itu cuma suara pesan yang ditinggalkan oleh Sylvia saat mewariskan Beast Will atau kekuatannya kepada Arthur. Sylvia berkata kalau tubuh Arthur yang baru berusia 4 tahun tidak cukup kuat dengan inti mananya yang sudah mencapai tahap merah gelap. Jadinya Sylvia menanamkan kehendak unik atau Beast Will dalam diri Arthur untuk berkembang. Pesan Sylvia itu juga mengingatkan Arthur kalau dia masih punya keluarga yang harus dia lindungi. Dan Sylvia akan bertemu lagi dan menjelaskan semuanya pada Arthur tentang dirinya saat Arthur mencapai tingkat inti putih. Dan Sylvia menyebutkan kata Raja Grey sebelum suaranya menghilang, yang tentu itu membuat Arthur terkejut. Pikiran Arthur dipenuhi pertanyaan tentang Sylvia. Bagaimana bisa Sylvia tahu identitas sebenarnya Arthur? Arthur memastikan satu hal, kalau dia cuma fokus latihan di kehidupannya yang sekarang, berarti dia nggak ada bedanya sama dirinya di kehidupannya yang dulu. Jadi ia memutuskan untuk hidup lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Lalu Arthur baru kepikiran pertanyaan di mana tempat ia berada sekarang. Arthur mengalirkan mana ke tubuhnya, dan pergi melesat dengan cepat mengarungi hutan lebat dan memanjat pohon agar lebih cepat rotasi di Land of Dawn. Arthur sadar kalau dirinya ada di kedalaman hutan Elshire, yaitu hutan wilayah para elf,
dikarenakan jarak pandang penglihatannya kabur walaupun sudah memakai mana. Arthur pun melanjutkan perjalanannya lagi dengan melompati pepohonan. Saat Arthur berhenti sejenak memikirkan dirinya sudah seperti monyet, tiba-tiba ia mendengar suara perempuan manusia. Lalu ia pun pergi mengikuti asal suara itu. Saat Arthur menemukan sumber suara, ia berharap bisa ikut rombongan mereka agar ia bisa pulang. Tapi Arthur menyadari ada kejanggalan dan turun mendekat untuk melihat lebih jelas dengan apa yang terjadi. Arthur meningkatkan pendengarannya dengan mana, dan mendengar ada suara perempuan yang disekap. Orang yang berdiri terlihat seperti bos itu menjelaskan kepada para anak buahnya untuk pergi meninggalkan hutan elf ini setelah menangkap seorang gadis elf. Arthur yang mendengar dan memahami pembicaraan mereka menyimpulkan kalau mereka adalah pedagang budak. Para pedagang budak yang Arthur awasi bersiap untuk pergi. Arthur melompati pepohonan mengikuti rombongan pedagang budak itu dari belakang. Arthur terus mengikuti mereka sambil menyusun rencana untuk menyerang mereka dan menunggu momen yang tepat. Sampai malam pun tiba. Arthur masih tetap mengawasi mereka yang sedang beristirahat sambil bermeditasi mengumpulkan kekuatan. Dirasa sudah saatnya untuk melancarkan rencana, Arthur mengambil sebuah biji dari pohon dan melemparkannya ke anjing setengah rusa ini sehingga membuat mereka mengaum. Dan membuat perhatian dua orang yang terjaga ini harus menenangkan para anjing setengah rusa itu. Arthur yang mengawasi dari atas dahan pohon memikirkan cara untuk menyerang mereka menggunakan teknik dari kehidupan sebelumnya. Karena Arthur sekarang tidak memegang senjata. Tanpa disadari oleh mereka, Arthur sudah melesat turun dari pohon dan tanpa banyak bacot langsung mengganyang salah satu dari mereka tanpa suara. Arthur mengambil pisau dari korban pertamanya, dan bersiap mengincar target selanjutnya. Para anjing setengah rusa yang mencium bau darah dari mayat yang Arthur bunuh langsung memakan pedagang budak yang telah mati itu. Si gendut yang mabuk merasa temannya masih belum kembali. Ia ingin mencari temannya dan tanpa ia sadari kalau sudah ada yang mengintainya. Ia pun syok menemukan kalau temannya itu sudah mati menjadi santapan para hewan itu, dan dari belakang Arthur melancarkan serangan dan membunuh orang tersebut. Arthur merasa lelah karena tubuhnya masih anak-anak, jadi dia harus menyelesaikannya dengan cepat. Tiba-tiba ada suara anak perempuan dari dalam kereta angkut yang membuat Arthur terkejut, dan itu membuat dua orang yang tersisa dari rombongan pedagang budak terbangun dari tidurnya. Orang yang rambut panjang pergi mencari dua temannya yang tidak ada, sedangkan yang botak menetap tidak kemana-mana dekat kereta angkut. Ia menyadari ada suatu pergerakan dari belakang dan dengan sigap menanti serangan yang datang. Tapi penyerang itu menyusup di antara dua kakinya dan melumpuhkannya hingga jatuh dan berteriak kesakitan membuat teman yang rambut panjang mendengarnya dan bergegas kembali kepada temannya yang botak. Saat ia sampai, ia diberitahu oleh temannya yang botak untuk berhati-hati, karena anak itu adalah penyihir. Si rambut panjang yang mendengar kalau anak kecil yang dimaksud adalah penyihir, menjatuhkan pedangnya, berniat melawan anak itu dengan tinjunya yang dilapisi mana. Arthur waspada terhadap pria itu. Tiba-tiba pria itu sudah ada di belakang Arthur melancarkan serangan tinju dengan kuat sampai menghancurkan tempat tadi Arthur berdiri. Pria itu melancarkan serangan lagi tapi batu dilempar menghantam sisi wajahnya sampai mulutnya berdarah. Arthur melempar pisau yang diikat dengan mana, tapi pisaunya ditangkap oleh pria itu dan memutus aliran mana Arthur. Pria ini tertarik dengan Arthur. Orang itu dengan cepat sudah berada di hadapan Arthur dan menendangnya tepat di perutnya hingga terangkat dan jatuh. Orang itu menangkap Arthur, tapi tak disangka Arthur memadatkan sihir api di tangan pria itu dan, bom! Tangannya meledak gosong. Arthur pun lepas dalam kabut asap mengambil senjatanya tanpa disadari oleh rambut panjang itu dan ia pun langsung terbunuh dengan lemparan pisau oleh Arthur. Tersisa si botak yang tadi telah dilumpuhkan. Ia meminta pengampunan kepada Arthur. Arthur marah dengan apa yang dikatakannya mengingat apa yang sudah mereka perbuat dengan menculik anak kecil. Tidak lama ia pun menyusul kematian teman-temannya. Seorang anak kecil dari ras elf sedang menangis dengan tangan terikat di dalam kereta angkut menunggu pertolongan. Arthur datang tersenyum dan berkata, "Kamu sudah aman sekarang," kepada anak elf itu. Setelah itu, Arthur memberikan penutup mata kepada anak elf itu supaya tidak melihat hal mengerikan yang terjadi kepada para pedagang budak itu dan pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah dirasa cukup jauh dari tempat itu, Arthur membukakan penutup mata dari anak elf itu. Anak elf itu berterima kasih. Dirasa anak elf itu sudah baik-baik saja, Arthur pun mau pergi tapi anak elf ini mencegahnya untuk pergi dengan berbagai alasan. Arthur bilang ia harus segera pulang lagi pula orang jahat yang menculikmu tidak akan mengejarmu lagi. Anak itu menggelengkan kepalanya dengan keras dan dengan wajah yang terlihat takut. Dia bilang kalau binatang buas akan memakan mereka karena mereka adalah anak kecil. Arthur mengerang, dan menanyakan waktu tempuh menuju tempat tinggal asal anak elf itu. Anak elf itu bilang ia tidak tahu. Arthur menghela nafas dan menyuruh anak elf itu untuk menunggu di sana, karena Arthur mau meluting persediaan dari para pedagang budak tadi untuk persediaan mereka berdua selama perjalanan.
Oke, kata anak itu. Arthur pun memilah dan memilih apa yang dibutuhkan untuk perjalanan dan petualangannya. Setelah selesai, awalnya Arthur berpikir untuk menggunakan kereta angkut ini. Tapi niatnya itu ia urungkan karena akan jadi mencolok jika anak kecil mengendarai kereta itu, jadinya ia membebaskan hewan-hewan penarik kereta itu. Ia berharap kalau anak elf yang dia tolong bisa membantu dia buat pulang ke kerajaan manusia. Arthur sampai di tempat anak elf yang menunggunya. Arthur memberikan anak itu pakaian yang dia temukan pas lagi ngeluting. Sekalian ngasih dia jubah biar nggak kedinginan. Anak itu berterima kasih dan Arthur mengelus kepalanya dan berkata kalau Arthur akan mengantar anak elf itu pulang. Mereka pun melakukan perjalanan bersama untuk mengantar anak elf itu pulang. Sembari jalan mereka melakukan percakapan menanyakan nama masing-masing. Nama anak elf itu adalah Thesia Eralit. Banyak hal yang mereka lalui bersama selama perjalanan menuju tempat tinggal Thesia. Berbagi cerita satu sama lain, saling menjaga. Saat malam tiba, mereka akan membangun tenda dan beristirahat. Arthur menyuruh Thesia untuk segera tidur. Thesia bertanya bagaimana dengan Arthur. Arthur bilang dia akan berjaga di luar. Ia juga sambil mencari tahu apa yang Sylvia wariskan untuknya sambil berjaga. Thesia memunculkan diri dari tenda, khawatir dengan Arthur yang tak beristirahat. Arthur bilang dia baik-baik saja. Tapi karena Thesia penakut yang minta ditemenin, dia bawa-bawa kekhawatirannya tentang bakal dimakan sama hewan buas. Akhirnya Arthur masuk tenda untuk istirahat dan menemani Thesia sampai ia tertidur dengan nyenyak. Pagi pun tiba, mereka berdua pergi kembali melanjutkan perjalanan. Thesia sudah tidak merasa takut dan putus asa lagi, tapi sekarang jadi malu-malu ke Arthur. Hari menjelang malam kembali. Arthur membangun tenda untuk bermalam. Tiba-tiba Arthur merasakan rasa sakit dari ulu hatinya membuat dirinya hampir tumbang. Thesia khawatir dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Arthur bilang dia baik-baik saja. Sampai hari benar-benar sudah malam, ia masih merasakan sakit di ulu hatinya. Hingga hari esok pun tiba, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Arthur tersenyum kepada Thesia agar kekhawatiran Thesia bisa mereda. Lalu ada hewan buas hutan yang mengikuti mereka, tapi Arthur tidak tinggal diam dan melempari mereka dengan pisau membuat mereka takut dan kabur. Perjalanan Arthur berlanjut kembali bersama Thesia. Tiba-tiba rasa sakit di ulu hatinya kembali muncul, membuat ia harus bersembunyi dari Thesia agar tidak membuatnya khawatir. Seperti biasa, saat malam tiba mereka akan berkemah di hutan dan kali ini Arthur tidur lebih awal dari biasanya. Mereka melanjutkan perjalanan seperti biasa dan kini Thesia sepertinya sudah bisa mengenali lingkungan tempat tinggalnya. Sayangnya Thesia merasa kelelahan karena tubuh Thesia tidak bisa mengimbangi perjalanan membuat Arthur tidak tega. Jadinya ia membawa kantung yang dibawa oleh Thesia agar Thesia tidak keberatan. Tiba-tiba rasa sakit Arthur muncul lagi. Thesia khawatir tapi Arthur berpura-pura kalau dia cuman kebelet modal. Seperti biasa mereka akan beristirahat saat malam tiba. Keesokan harinya seperti biasa mereka lanjut perjalanan. Thesia menarik baju Arthur membuat Arthur menoleh pada Thesia. Thesia bertanya, karena kita udah jadi teman dekat, bolehkah aku memanggilmu Art? Arthur bilang boleh-boleh aja. Thesia heran karena semudah itu. Arthur pun menggoda dengan berkata, saya akan merasa sangat terhormat karena anak desa yang sederhana ini bisa dipanggil dengan Art oleh Thesia Eralit. Thesia kesal dengan sikap Arthur karena rasanya kayak lagi ngomong sama orang tua. Arthur membalas kalau itu lebih baik daripada jadi orang cengeng yang kalau kencing minta ditemenin. Thesia semakin kesal dan mencubit pipi Arthur. Saat itu Thesia melihat ada tanda pada pohon di belakang Arthur, dan ia langsung mengajak Arthur pergi melanjutkan perjalanan. Thesia meraba-raba pohon dengan tanda yang ia lihat pada pohon. Tiba-tiba wajahnya terlihat bahagia, dan ia mengatakan kalau mereka sudah sampai. Pohon itu bersinar terang, membukakan pintu untuk Thesia. Thesia masuk dan mengajak Arthur untuk masuk juga. Arthur terjatuh setelah melewati pintu gerbang teleportasi yang ia masuki dari pohon tadi. Thesia memberitahu Arthur kalau mereka sudah sampai di tempat tinggal Thesia. Arthur terpukau melihat pemandangan kota elf yang ada di depan matanya, tapi keberadaan Arthur itu sendiri tidak disukai oleh para penduduk elf di sana. Tiba-tiba muncul pusaran angin di depan mereka berdua dan membuat mereka waspada. Dari pusaran angin itu, muncul kelompok kesatria yang dengan kompak menyambut kedatangan Thesia. Rupanya Thesia ini adalah putri kerajaan elf. Terkejut dan bertanya-tanya kepada Thesia, Thesia hanya bisa tersenyum canggung. Lalu tidak lama datang dua orang yang terburu-buru mencari Thesia. Rupanya mereka berdua adalah orang tuanya Thesia sekaligus raja dan ratu dari kerajaan Elenoir bernama Alduin Eralit dan Merial Eralit.
Disusul juga dengan kedatangan Virion Eralit yang merupakan kakeknya Thesia sekaligus merupakan raja sebelumnya dari kerajaan Elenoir yang memimpin peperangan melawan manusia. Virion yang melihat cucunya tersenyum hangat. Arthur mendorong Thesia untuk segera menemui keluarganya. Keluarga Thesia senang karena Thesia kembali dengan selamat. Arthur yang melihat momen tersebut jadi memikirkan bagaimana reaksi orang tuanya jika Arthur seperti Thesia. Alduin berterima kasih kepada Arthur dan memintanya untuk datang menuju ke kediamannya dengan sorot mata yang terlihat seperti memerintah. Arthur menunduk berterima kasih atas hal itu, dan Thesia langsung menarik lengan Arthur mengajaknya pergi dengan wajah senang membuat keluarga serta prajurit elf itu terlihat terkejut. Arthur ternganga takjub melihat istana kastil dari kerajaan elf. Arthur dibawa masuk ke dalam kastil oleh Thesia. Ia merasa pening karena rasanya seperti ia masuk dunia dongeng. Merial menyuruh para pelayannya untuk melayani Arthur agar bisa beristirahat. Arthur berterima kasih, tetapi ia harus menjelaskan terlebih dahulu apa yang telah terjadi sebelumnya kepada mereka. Mereka pun berkumpul di sebuah ruangan di mana Arthur duduk bersama dengan keluarga kerajaan elf dengan para pengawal di belakang mereka. Arthur berdiri dan menunduk, memperkenalkan diri kepada keluarga kerajaan elf sebagai orang dari desa kecil. Mereka cukup terkejut karena sikap Arthur yang terlihat cukup dewasa dan Alduin menyuruh Arthur untuk menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Intinya di sini Arthur menceritakan kalau dia terpisah keluar dari keluarganya saat disergap bandit dan menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Thesia sambil menyembunyikan cerita tentang Sylvia. Sikap Alduin langsung berubah marah saat mendengar pedagang budak dari ras manusia yang menculik putrinya. Arthur mengkoreksi kata-kata Alduin kalau pedagang budak bukanlah profesi dari suatu ras, membuat ia dihunuskan pedang oleh para pengawal kerajaan dan ditahan oleh Virion. Lalu Virion bertanya kepada Arthur bagaimana Arthur yang hanyalah anak kecil bisa menyelamatkan Thesia. Arthur mengaku kalau dia adalah ahli sihir, jadinya dia bisa menyingkirkan para pedagang budak dan menyelamatkan Thesia. Salah satu pengawal mengeluarkan pedangnya karena merasa Arthur berbohong. Virion menatap tajam kepada pengawal itu agar ia tidak berbuat macam-macam dan pengawal itu pun terdiam. Arthur bangkit dari kursinya dan berkata kalau ia tidak peduli mereka percaya atau tidak kepadanya, yang penting Thesia sudah pulang dengan selamat. Dan yang Arthur inginkan sekarang hanyalah kembali kepada keluarganya di kerajaan Sapin.